Menunggu datangnya jet tempur Su-35 Indonesia. Pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS memberikan potensi ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50% dari pembelian tersebut atau senilai 570 juta dolar AS. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dan Menteri Pertahanan Yamizat Yakudu menyampaikan pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan berupa pesawat tempur Sukhoi Su-35. Persentase dalam pengadaan Su-35 ini yaitu 35% dalam bentuk offset dan 50% dalam bentuk imbal beli. Dengan demikian Indonesia mendapatkan nilai ekspor sebesar 570 juta US dollar dari 1,14 miliar dolar AS pengadaan Su-35, ujar Menteri Enggar Tiasto saat konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa. Enggar menjelaskan pemerintah Indonesia membeli Su-35 dari Rusia dan Rusia sebagai negara penjual berkewajiban membeli sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dinyatakan setiap pengadaan Alpal Hankam dari luar negeri wajib disertakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset minimal 85%, di mana kandungan lokal atau offset paling rendah 35%. Karena pihak Rusia hanya sanggup memberikan offset dan lokal konten sebesar 35%, maka Indonesia menegaskan kembali pembelian Su-35 dilakukan melalui imbal beli dengan nilai 50% dari nilai kontrak. Dengan skema imbal beli ini Indonesia mendapat potensi ekspor sebesar 50% dari nilai pembelian Su-35. Kesepakatan itu ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggar Tiasto. Pemerintah Rusia dan Indonesia sepakat menunjuk Rostek dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI sebagai pelaksana teknis imbal beli tersebut. Dalam mau itu Rostek menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor dengan pilihan berupa karet, olahan dan turunannya, CPO dan turunannya, mesin kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, ikan olahan, alas kaki, furniture, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produksi industri pertahanan serta produk lainnya. Dengan imbal beli ini Indonesia dapat mengekspor komoditas yang sudah pernah diekspor maupun yang belum diekspor sebelumnya, ujar Enggar dirilis Antara. Ia menambahkan pihak Rostek diberikan keleluasaan untuk memilih calon eksportir sehingga bisa mendapatkan produk ekspor Indonesia yang berdaya saing tinggi. Mekanisme imbal beli ini selanjutnya menggunakan working group yang anggotanya berasal dari Rostek dan PT PPI. Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24 pada 2016. Nilai total perdagangan Indonesia-Rusia pada 2016 tercatat 2,11 miliar dolar AS dan Indonesia mendapat surplus 410,9 juta dolar AS yang seluruhnya berasal dari surplus sektor non-migas. Ekspor non-migas Indonesia tercatat 1,26 miliar dolar AS, sedangkan impor non-migas Indonesia dari Rusia tercatat 850,6 miliar dolar AS. Adapun perkembangan ekspor non-migas Indonesia ke Rusia tahun 2012 sampai 2016 tercatat positif 8,5%. Dengan telah tercapainya kesepakatan tersebut berarti Indonesia kini menunggu pengiriman jet tempur Su-35 ke tanah air. Pemerintah Indonesia memastikan akan memperkuat pertahanan udaranya dengan membeli alutsista jet tempur Sukhoi Su-35. Membahas pembelian Sukhoi, finalisasi sudah itu akan membeli drone. Selain itu masalah regulasi cyber, ujar Menteri Pertahanan Yamizat Yakudu ditemui usai menghadiri rapat terbatas tentang alutsista di kantor Presidenan Jakarta. Menurut Yamizat, Indonesia sudah berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker. Sudah negosiasi pembelian sudah 2 tahun. Selain itu terkait rencana pembelian drone atau pesawat nirawak, Menteri menjelaskan pemerintah sedang mencari drone yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Beli saja sedikit nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang. Uji coba mana yang bagus, ujar Yamizat. Sementara itu Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan
TNI Angkatan Udara membutuhkan drone dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan. Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli 6 unit drone dengan 3 baterai yang bisa mengizinkan kita untuk beli itu Cina, yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan G2G dengan spesifikasinya dari TNI Angkatan Udara. Sebelumnya dalam rapat terbatas Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah pada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri. Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerjasama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga relokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia. Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup, tidak hanya misalnya membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan.